Qianbei tersenyum dingin. Sepertinya kamu telah memobilisasi beberapa pembudidaya tahap awal transformasi ke-9 untuk menangkapku. Kamu benar-benar telah melalui banyak masalah. Inilah mengapa dia memilih untuk meninggalkan Guru Ouyun. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengatasi beberapa pembudidaya tahap awal transformasi ke-9, jika Guru Ouyun ada di sisinya, akan sulit baginya untuk tetap fokus. Jika dia terluka karena kelalaiannya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak akan pernah membiarkan musuhnya mengetahui tentang hubungannya dengan Guru Ouyun. Jika tidak, masa depan jalannya menuju pertumbuhan akan menjadi jauh lebih sulit. Wanita berjubah hijau itu mengejek dengan dingin sebelum dia menjawab dengan kesal. Jika aku tidak meminta para tetua untuk bertindak, bagaimana aku bisa menangkapmu? Qianbei, jawab dengan jujur, apakah kamu membunuh calon suamiku karena kamu menyukaiku? Tatapan Qianbei menjadi lebih suram. Wajahnya yang tak tertandingi sekarang membawa rasa jijik. Kau terlalu memikirkannya, dia telah melawanku jadi aku membunuhnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Yuner akan selamanya menjadi satu-satunya di hatinya, orang lain tidak akan menarik perhatiannya. Aku tidak peduli. Wanita berjubah hijau itu dengan marah menginjak kakinya dan berkata dengan kesal. Kamu membunuh tunanganku jadi kamu harus membalasku dengan yang lain, karenanya kamu harus menikah denganku, jika tidak aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menahanku? Qianbei terkekeh. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua yang berdiri di belakang wanita itu bergerak untuk berdiri tegak di depannya. Nak, ini keberuntunganmu telah menerima perhatian Nyonya, berhentilah bertindak seolah-olah kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak membunuh calon tuan kami, Nyonya tidak akan berakhir sebagai janda di usia muda, tidak ada yang berani mengambilnya sebagai istri sekarang, oleh karena itu kamu harus memikul tanggung jawab ini. Jika kamu tidak menikahi Nyonya, kami tidak akan membiarkanmu tetap hidup di kota pertama. Tetua memiliki perilaku dan wajah tegas. Keluarga Murong adalah salah satu dari 3 pelindung besar kota pertama dan memiliki posisi yang sangat tinggi. Mereka juga berhak membuat keputusan di kota pertama. Namun, anak ini sepertinya tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidak hanya dia membunuh calon suami nyonya mereka, dia juga telah mencemarkan nama besar keluarga Murong. Bagaimana mereka bisa berdiri untuk ini? Semua orang tahu tentang 3 pelindung besar di kota pertama. 3 pelindung agung adalah penjaga istana gubernur di kota pertama. Tidak hanya setiap pelindung diharuskan untuk menjaga keluarga mereka sendiri, mereka harus membawa mantel sebagai sesepuh di istana gubernur. 3 pelindung besar adalah orang-orang yang mengumumkan peraturan kota pertama. Adapun gubernur kota pertama, dia adalah keberadaan yang misterius. Sampai hari ini, belum ada yang melihat bagaimana rupa gubernur. Sepertinya hanya 3 pelindung agung yang pernah bertemu dengan tuan gubernur yang legendaris. Berdasarkan itu, bisa dibayangkan ketinggian posisi keluarga Murong. Angin kencang bertiup dan jubah merah pria itu berkibar tertiup angin.
Cahaya berdarah melintas di mata Qian Beiye. Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jawabnya muram. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari dalam tubuh Qian Beiye, rambut keperakannya kusut tertiup angin, menciptakan pemandangan yang begitu indah sehingga tidak bisa berpaling. Wanita berjubah hijau mencemooh 2 kali dan memerintahkan dengan angkuh. Tetua pertama, ambilkan anak ini untukku. Jika dia menolak untuk menikah denganku, tidak apa-apa, kamu bisa mengikatnya, membiusnya dan menyeretnya, harga yang harus dia bayar untuk membunuh calon suamiku dan menyinggung perasaanku. Dimengerti. Orang yang disebut sebagai tetua pertama oleh wanita berjubah hijau melepaskan semua kekuatan dari tubuhnya segera ketika dia mendengar perintahnya. Dia kemudian menyerang Qian Beiye yang berdiri di tengah angin kencang. Tatapan cepat tetua pertama setajam pisau dan dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk mengalahkan Qian Beiye di sana. Qian Beiye tertawa terbahak-bahak sambil menatap sesepuh yang menerjangnya tanpa ada tanda-tanda ketakutan. Wajah tampannya selalu suram seperti biasanya. Gelombang niat membunuh kemudian meledak dari keberadaannya, mengubah dedaunan hijau di sekitarnya menjadi kuning sebelum layu dan jatuh ke tanah. 2 gelombang energi bentrok satu sama lain di langit, menciptakan fluktuasi di udara sekitarnya seolah-olah ledakan baru saja terjadi. Hah! Tetua pertama tidak pernah berpikir bahwa Qian Beiye akan mampu mempertahankan diri dari serangannya dan rasa keheranan muncul di matanya. Namun, dia segera kembali ke akal sehatnya dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan di telapak tangannya sebelum membantingnya ke dada Qian Beiye lagi. Kedua telapak tangan mereka bentrok, tetua pertama tersandung ke belakang dan sorot matanya perlahan berubah serius. Kekuatan anak ini jelas tidak berada pada tingkat transformasi ke-9 namun dia masih bisa membalas seranganku. Tidak heran nyonya tiba-tiba tertarik padanya. Jika kami tidak memanfaatkan seorang jenius seperti ini, akan lebih baik untuk menyingkirkannya. Ayo serang bersama, tangkap anak terkutuk ini. Untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin, tetua pertama membuang gengsi dirinya dan memanggil teman-temannya untuk menyerang Qian Beiye. Pertempuran terus-menerus di udara menciptakan gelombang energi. Mereka bergerak terlalu cepat sehingga orang-orang di tanah dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Apakah itu semua yang bisa dilakukan oleh kultivator transformasi ke-9? Qian Beiye tertawa terbahak-bahak saat mata merahnya menari dengan cahaya yang mempesona. Senyuman dingin tergantung di bibirnya. Kemudian, jumlah energi yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya, menyebabkan seluruh langit menjadi abu-abu gelap saat energi itu berkumpul di depannya. Itu kemudian merobek langit dengan tabrakan saat menyerbu ke arah kelompok tetua. Tidak baik. Ekspresi wajah tua penatua pertama berubah. Anak ini telah meningkatkan kekuatannya dengan benda yang tidak diketahui. Lari. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka. Saat dia berbicara, cahaya merah yang kuat melesat ke arah mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, itu menghantam dada mereka dengan keras seperti pukulan yang kuat dan mengirim mereka jatuh dari langit. Tetua pertama meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Saat dia menopang dirinya dari tanah, pria berjubah merah darah itu menghilang dari langit. Tetua pertama, dia kabur, kejar dia.
Wajah wanita berjubah hijau dipenuhi dengan kecemasan saat dia meraung marah. Tetua pertama tertawa pahit ketika mendengar ini. Serangan terakhir anak itu telah melukai mereka dengan parah. Akan sulit untuk mengejarnya di saat seperti ini. Ayo cari di daerah itu. Tetua pertama memusatkan pandangannya dan menyatakan dengan muram. Karena dia telah menggunakan beberapa objek eksternal untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti mengalami beberapa dampak yang berat juga. Kita akan menangkapnya ketika dia berhenti untuk memulihkan diri. Sosok berlumuran darah bersandar di pohon tua dan duduk di hutan. Sinar matahari yang cerah menerangi langit, dengan jelas menyoroti tampilan pucat di wajah pria itu. Sepertinya menaikkan kekuatan secara paksa masih membawa harga yang cukup besar. Qianbei tertawa getir. Namun tidak ada cara lain selain meningkatkan kekuatanku. Bagaimanapun Yuner tidak terlalu jauh. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang itu memperhatikan keberadaannya atau itu akan membawa bahaya besar padanya. Saat ini dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Senyuman muncul di sudut bibir pria itu saat ia mengingat wajah lembut dan cantik itu. Yuner, maafkan aku tidak akan bisa menemanimu untuk sementara waktu. Aku akan kembali kepadamu setelah aku memulihkan kekuatanku. Dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila saat dia menggumamkan kata-kata ini dan mengatur aura di dalam tubuhnya. Apa artinya ini? Di hutan di gunung, beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di dekat tumpukan mayat setelah Guru Oyun dan yang lainnya pergi. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang telah menyentuh murid-murid Sekte Pesona dan memberi mereka kematian yang mengerikan? Seorang wanita parubaya mengepalkan tinjunya saat melihat tubuh murid-murid Sekte Pesona yang terbaring di genangan darah. Wajahnya dipenuhi dengan amarah saat dia berkata, "Selidiki ini, aku akan membuat orang yang bertanggung jawab atas ini tidak peduli siapa itu." Ya tetua. Wen Yan, seorang murid dari Sekte Pesona, bergabung dengan tinjunya dan mundur setelah menerima perintahnya. Wanita parubaya tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang begitu kejam melakukan hal seperti itu kepada sekelompok wanita, terutama karena Rong Yue adalah murid favorit Master Sekte. Jika Master Sekte mengetahui bahwa dia telah dibunuh tanpa ampun di sini, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Kota mengabaikan terletak di bagian barat kota pertama. Meskipun itu adalah kota kecil, pasar di sana sangat ramai karena pemilik kios terus-menerus bersuara untuk melakukan penjualan. Guru Agung Wu Yin bersaing dengan lelaki tua lain untuk memurnikan pil di alun-alun. Apakah ini benar? Guru Agung Wu Yin sedang bersaing dengan seseorang dalam seni pemurnian pil. Ayo cepat. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu saksikan dengan mudah setiap hari. Setelah mendengar berita dari jalan kecil, kerumunan bergegas menuju alun-alun.
Guru Agung Wuyin, Guru Woyun kaget, jika dia ingat dengan benar, itu adalah nama orang yang disebutkan oleh yang mencoba merebut ramuan obat dari Ye Nuo. Mereka mengklaim bahwa mereka ingin memberikan ramuan obat kepada Tuan Agung Wuyin. Pengawal Gu, mari ikut bersenang-senang juga. Ye Nuo berkedip. Aku benar-benar ingin tahu apakah Guru Agung Wuyin lebih baik dari orang bodoh tua lainnya. Jelas sekali, Ye Nuo adalah orang yang akan menyimpan dendam. Sebelumnya, seseorang mencoba merebut ramuan untuk mendapatkan bantuan dari Guru Agung Wuyin. Oleh karena itu, dia sekarang membawa hutang ini ke kepala Guru Agung Wuyin. Guru Agung Wuyin sedang memurnikan pil dengan mudah dan sangat mudah di alun-alun. Ekspresinya tetap tenang sepanjang waktu. Sebaliknya, lelaki tua di depannya jelas tidak nyaman. Butir-butir keringat mengalir di dahinya terus-menerus dan ekspresinya dipenuhi kecemasan. Namun, ketika Guru Woyun menatap pria tua itu, dia langsung tercengang dan terpaku di tempatnya. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Dia bahkan bersaing dengan orang lain untuk mengolah pil. Selama tahun itu ketika dia berkultivasi dengan pintu tertutup, lelaki tua ini telah melakukan perjalanan ke wilayah Blok Utara. Awalnya dia menyerbu secara agresif menuju kediaman keluarga Lan, berniat membuat mereka membayar. Siapa sangka ketika dia tiba, keluarga Lan telah dihancurkan oleh ayahnya sehingga dia tidak punya pilihan selain pergi dengan cara yang malu. Selanjutnya, Guru Woyun telah berada dalam kultivasi tertutup pada saat itu dan tidak dapat mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia tidak pernah menyangka orang tua itu akan tiba di kota pertama juga. Pengawal Gu, apakah kamu kenal orang tua itu? Ye Nuo memahami raut wajah Guru Woyun. Guru Woyun membelai dagunya dan mengangguk. Orang itu adalah guruku. Itu benar, orang yang bersaing dengan Guru Agung Wuyin adalah gurunya, Tabib Suci Bai Zongtian. Namun, sepertinya gurunya tidak dalam posisi yang menguntungkan sekarang. Pengawal Gu, sepertinya mastermu kalah. Ye Nuo berkedip saat pandangannya beralih dari Guru Woyun ke dua lelaki tua yang bersaing di alun-alun. Berdasarkan aura mereka, kekuatan Guru Agung Wuyin berada setingkat di atas Bai Zongtian. Berdasarkan situasi saat ini, Bai Zongtian juga selangkah lagi dari kegagalan. Guru Woyun tidak banyak bicara. Dia tidak mengerti mengapa gurunya menantang orang lain untuk memurnikan pil. Bagaimanapun, lelaki tua ini baru saja mulai memurnikan pil dan tidak mungkin dibandingkan dengan ahli pil yang berpengalaman. Bai Zongtian akhirnya kalah dalam pertarungan. Keringat membasahi dahinya dan dia hampir pingsan. Kamu kalah. Guru Agung Wuyin menatap Bai Zongtian sambil berkata dengan tenang. Berdasarkan kesepakatan kita, jika kamu kalah, kamu harus menjadi pelayanku. Mulai sekarang kamu hanya akan mendengarkan perintahku. Ekspresi Bai Zongtian berubah tapi dia tidak mengatakan apapun. Namun, wajah tuanya sekarang menjadi warna yang sangat jelek. Saat itu, sebuah suara yang dingin dan jelas terdengar dari belakangnya. Guruku telah memberi jalan kepadamu, itulah mengapa dia kalah. Ini tidak dihitung. Bagaimana kalau aku menantangmu menggantikannya?
Tubuh Bai Zongtian bergetar saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia berbalik dengan tidak percaya sebelum tatapannya tertuju pada fitur Guru Ouyun yang jernih dan elegan. Ekspresinya berubah sedikit tetapi pada akhirnya, yang bisa dia katakan hanyalah, "Apa yang kamu lakukan di sini, nak?" Selain itu, dia bahkan telah menyaksikannya di depan yang paling memalukan. Bai Zongtian tidak bisa menahan tawa pahit pada pikiran itu dan kemudian menghela napas dengan putus asa. "Kamu siapa?" Tatapan Guru Agung Wu Yin tertuju pada Guru Ouyun saat dia bertanya. "Aku adalah murid Bai Zongtian." Guru Ouyun tersenyum sambil menjawab dengan suara yang tenang dan lembut. "Sebenarnya guruku tidak perlu menantangmu. Aku sudah cukup baik." Kerumunan itu menjadi sensasi. Semua orang meledak dalam diskusi saat suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa bahkan memiliki isyarat penghinaan. Guru kalah jadi muridnya harus melangkah maju. Cek-cek, mungkinkah mereka benar-benar berpikir mereka bisa mengalahkan Guru Agung Wu Yin? Itu benar, bahkan master sendiri tidak bisa menang, apalagi muridnya. Bahkan jika mereka bertanding beberapa ronde lagi, mereka pasti masih kalah. Gadis ini mungkin masih muda tapi dia agak berani. Dia memiliki keberanian untuk menantang Guru Agung Wu Yin. Kurasa kesimpulannya tidak akan jauh berbeda dari lelaki tua itu. Guru Ouyun mengabaikan suara menghina dan tatapannya mendarat di wajah Bai Zongtian. "Guru, aku tidak akan membiarkanmu menjadi pelayan seseorang. Namun dapatkah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa kamu menantang orang ini?" Bai Zongtian tertawa getir. "Aku mengenal Guru Agung Wu Yin di masa mudaku, namun dia lebih luar biasa dan berbakat daripada aku. Oleh karena itu dia telah tiba di kota pertama 10 tahun sebelum aku. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia sudah menjadi ahli pil. Dulu kami pernah menjadi rival dan dia selalu meremehkanku. Hari ini aku sudah tidak tahan lagi jadi aku memutuskan untuk berkompetisi dengannya. Pada akhirnya aku kalah. Jangan khawatir guru, karena kamu telah kalah. Biarkan aku mengambil kembali tempat itu untukmu." Guru Ouyun melangkah maju dan menepuk bahu Bai Zongtian. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menghadap Guru Agung Wu Yin yang ada di depannya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu keberatan jika aku berdiri sebagai pengganti dalam kompetisi guruku?" Guru Agung Wu Yin mencemooh dengan dingin sebelum dia menjawab dengan dingin. "Dia bukan tandinganku jadi tidak ada gunanya memintamu melangkah maju. Namun jika kamu bersikeras, bagaimana aku bisa menyangkalmu?" Kriteria tantangannya adalah kita berdua akan menghasilkan formula pil masing-masing. Jika aku dapat menyempurnakan pil berdasarkan isi formula pil dan kamu tidak dapat menyempurnakannya sama sekali, aku menang. Jika yang terjadi sebaliknya, kamu menang. Jika kita berdua berhasil menyempurnakan pil, itu seri. Pil sangat penting bagi ahli pil. Setiap kali ahli pil mendapatkan formula pil baru, mereka perlu mempelajarinya beberapa saat sebelum mereka dapat memperbaiki sebuah pil. Karenanya, beginilah kompetisi penyempurnaan pil dilakukan di kota pertama. Masing-masing pihak akan mengeluarkan formula pil mereka sendiri dan menukarnya. Lawan kemudian harus memperbaiki pil berdasarkan formula yang mereka peroleh. Orang yang gagal melakukannya akan kalah. Karena ini berarti bahwa orang lain dapat melihat formula pil mereka sendiri.
tidak banyak orang yang akan memulai kompetisi perbaikan pil. Bai Zongtian tidak akan pernah melakukan ini kecuali dia telah mencapai batasnya. Maksudmu, aku akan menang jika aku dapat memurnikan pil berdasarkan formula pilmu. Guru Woyun mengangkat alisnya dan memandang Guru Agung Wu Yin saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Guru Agung Wu Yin terlihat sangat sombong saat menjawab dengan dingin. Tidak, jika kamu berhasil memperbaiki pilku, kamu hanya dianggap setara denganku. Kamu hanya dapat menang jika kamu dapat menghasilkan formula pil lain dan aku gagal untuk menyempurnakan pil dari formulamu. Baiklah. Guru Woyun tersenyum. Apa taruhanmu? Yang kalah akan menjadi pelayan pemenang dan akan mendengarkan perintah mereka selama sisa hidup mereka. Ingat kata-katamu. Guru Woyun dengan lembut menurunkan kelopak matanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Jika aku menang, kamu akan menjadi pelayan guruku. Kamu harus melayaninya selama sisa hidupmu. Tidak apa-apa bagiku selama kamu bisa menang. Guru Agung Wu Yin tertawa dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak percaya bahwa gadis kecil ini bisa mengalahkannya. Terutama karena gadis kecil ini adalah murid Bai Zongtian. Bai Zongtian telah kalah darinya, jadi kemampuan apa yang dimiliki muridnya untuk memastikan kesuksesan sama sekali. Seorang murid yang lebih mampu dari guru mereka, itu sangat tidak mungkin. Inilah alasan mengapa Guru Agung Wu Yin memiliki kepercayaan diri yang besar dalam kompetisi. Gadis kecil, kata Bai Zongtian sambil mengerutkan alisnya. Tatapannya dipenuhi dengan kecemasan saat dia melanjutkan. Orang ini sangat kuat, aku tidak dapat memahami formula pil yang dia hasilkan, jadi kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya, lupakan saja. Guru Woyun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menuju ke tengah alun-alun dan dengan santai mengambil formula pil di atas meja. Setelah sekilas, dia meletakkan formula pilnya. Aku bisa memperbaiki pil ini sekarang. Namun sebaiknya kamu tidak melupakan janjimu. Guru Woyun menghembuskan napas dan kerumunan menyaksikan saat dia mengambil ramuan obat di samping. Dia kemudian menempatkannya ke dalam kuali pil satu persatu. Setiap orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa menghina. Gadis kecil ini benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Dia benar-benar mengklaim bahwa dia bisa memperbaiki pil sekarang. Ini hanya lelucon, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh gurunya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Dalam banyak situasi, guru harus lebih kuat daripada muridnya. Murid itu tidak mungkin melampaui sang guru. Tidak banyak waktu berlalu. Saat semua orang menunggu pertunjukan yang bagus, wanita yang memurnikan pil berhenti bekerja dan suaranya yang tenang terdengar di setiap telinga. Aku sudah selesai. Dia sudah selesai. Kerumunan itu melebarkan mata mereka saat mereka menatap Guru Woyun dengan heran. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah dia sudah memurnikan pil begitu saja? Berapa lama waktu telah berlalu, bahkan Guru Agung Wu Yin tidak mungkin bisa memurnikan pil begitu saja. Sikap Guru Woyun seperti tamparan keras di wajah mereka, membungkam mereka sepenuhnya. Seluruh alun-alun begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara angin dengan sangat jelas.
Yang bisa mereka lihat hanyalah penutup kuali pil yang diangkat sebelum beberapa pil terbang keluar, mendarat di telapak tangannya. Penonton sangat terkejut, satu persatu, mata mereka melebar karena mereka tidak bisa mempercayainya. Ini adalah sesuatu yang guru sendiri tidak dapat capai, jadi bagaimana mungkin muridnya berhasil? Bagaimana ini bisa terjadi? Suara Guru Agung Wu Yin bergetar, dia kemudian terhuyung-huyung menuju Guru Ouyun dan menerima pil yang diberikan Guru Ouyun kepadanya sebelum menghembuskan napas dengan ganas. Ini benar, ini pil langit jernih. Guru Agung Wu Yin mungkin ingin menjatuhkan Bai Zongtian tetapi menjadi orang yang sombong dia tidak akan pernah berperilaku curang. Oleh karena itu dia telah memberi pengakuan Guru Ouyun untuk menyempurnakan pil yang benar dari formula pil. Namun bahkan jika kamu telah berhasil memperbaiki pil dengan benar, kita hanya cocok secara merata. Agar aku kalah, kamu harus menghasilkan formula pil yang tidak bisa aku perbaiki. Guru Agung Wu Yin menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi Guru Ouyun. Guru Ouyun tertawa sebelum dia dengan santai mengeluarkan formula pil dari lengan bajunya dan meletakkannya di depan Guru Agung Wu Yin. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memperbaiki ini. Formula pil ini tidak berasal dari pagoda surgawi kuno, sebaliknya itu adalah formula yang dia buat sendiri belum lama ini. Ini juga formula yang sama yang menghasilkan pil yang digunakan burung vermilion di Lansao sebagai percobaan. Bagaimanapun formula pil dari pagoda surgawi kuno terlalu berharga. Dia tidak akan pernah mengeluarkannya untuk orang lain apapun yang terjadi. Ini. Guru Agung Wu Yin menerima formula pil yang diberikan Guru Ouyun kepadanya. Dia langsung kaget saat melihat isi formula pil itu. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf. Aku tidak dapat memperbaiki pil ini." Pada levelnya, dia dapat menentukan apakah dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil dari formula pil dalam satu pandangan. Tentu saja, jika Guru Ouyun setuju untuk memberinya waktu beberapa hari lagi, dia akan bisa mempelajarinya dengan benar. Sekarang ini adalah kompetisi. Mengapa lawan memberinya kesempatan untuk istirahat? Karena kamu kalah, kamu harus mengingat janjimu. Guru Ouyun tidak melirik Guru Agung Wu Yin saat dia berbalik dan mendekati Bai Zongtian. Dia kemudian dengan tenang berseru, "Guru, aku telah membantumu mencapai keadilan." Bai Zongtian menghela napas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia, sebagai guru, masih membutuhkan muridnya untuk membalaskan dendamnya. Namun, yang dia rasakan kebanyakan adalah kebanggaan. Sebagai gurunya, bagaimana mungkin dia tidak merasa bangga memiliki murid yang luar biasa? Bai Zongtian, kamu telah menerima murid yang baik. Guru Agung Wu Yin akhirnya kembali ke akal sehatnya sebelum dia menghela napas dan tertawa getir. Dia telah menjadi saingan Bai Zongtian selama bertahun-tahun namun dia tidak pernah berpikir bahwa meja akan berubah dan dia akan kalah dari murid Bai Zongtian. Kekalahan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada kalah dari Bai Zongtian sendiri. Haha. Bai Zongtian tertawa terbahak-bahak dan senyumnya dipenuhi dengan rasa bangga. Tentu saja, kau tidak melihat murid berharga siapa dia, bagaimana bisa seorang muridku, Bai Zongtian, menjadi di bawah standar. Wu Yin, aku akhirnya mengalahkanmu kali ini.
apakah kamu lupa taruhan kita? Guru Agung Wu Yin tertawa dingin dan menjawab dengan masam. Orang yang menang melawanku adalah muridmu, bukan kamu. Mengapa kamu begitu bangga? Jika dia memiliki murid seperti ini, dia akan sangat bangga juga. Namun si idiot ini, Bai Zongtian, akhirnya menangkap kesempatan bagus ini. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah meninggalkan daratan puncak timur. Mungkin dia akan menemukan gadis kecil ini sebelum Bai Zongtian. Dia adalah muridku, aku telah mengasuhnya sehingga kemenangannya adalah kemenanganku. Bai Zongtian mengangkat alisnya dengan puas saat dia berseru tanpa malu-malu. Apa? Tidak puas? Dapatkan murid seperti ini jika kamu memiliki kemampuan. Namun kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi, bahkan jika kamu menemukan murid jenius, mereka hanya akan menjadi budak jenius tambahan bagiku, dan jangan lupa, kamu kalah dariku. Guru Agung Wu Yin sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam dan dia memelototi Bai Zongtian dengan marah. Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengasuh murid seperti itu. Apakah kamu pikir aku tidak menyadari kemampuanmu? Bahkan jika gadis ini telah menjadi muridmu sejak awal, dia sekarang telah jauh melampauimu. Bai Zongtian setuju dengan bagian terakhir kalimat itu. Prestasi Guru Ouyun memang sangat melampauinya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bersedia untuk mengaku kalah di depan Guru Agung Wu Yin. Hehe. Dia tertawa mengejek. Terlepas dari tinggi pencapaian gadis kecil ini, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah muridku. Semakin besar kemampuannya, semakin bangga aku, gurunya. Sedangkan untukmu, kamu perlahan bisa menikmati kecemburuanmu. Kamu tidak akan pernah menemukan jenius lain seperti dia, bahkan dalam 100 tahun. Tidak ada orang lain yang tahu lebih baik dari Bai Zongtian tentang kebesaran Guru Ouyun. Itu benar, seorang martial saint muda tidak terlalu langka di kota pertama, namun, ini karena kota pertama memiliki energi spiritual yang melimpah serta jenius dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk memupuk mereka hingga tumbuh. Guru Ouyun, bagaimanapun, telah berjalan selangkah demi selangkah keluar dari daratan roh barat, yang terendah dari yang rendah. Guru Agung Wu Yin mencemooh dengan dingin. Apakah aku tidak tiba di kota pertama sebelum kamu hanya karena bakatku lebih besar darimu? Jika aku tidak meninggalkan daratan tahun itu, apakah menurutmu seorang jenius seperti ini akan menemukanmu? Bakatmu memang lebih besar dariku, tapi sayangnya, keberuntunganmu tidak sebaik itu. Bai Zongtian terlihat sangat puas saat dia menatap dengan jijik pada Guru Agung Wu Yin. Ekspresi Guru Agung Wu Yin berubah pucat, dia yakin orang ini akan membuatnya marah sampai mati. Dia lebih suka tidak bertemu dengannya lagi karena dia tahu seberapa lama Bai Zongtian tidak tahu malu. Gadis kecil. Guru Agung Wu Yin berbalik menghadap Guru Ouyun dan berkata, "Aku lebih mengagumi bakatmu dan aku mengakui kekalahanku dengan sukarela, namun ini tidak berarti bahwa aku akan melayani lelaki tua ini. Kekuatannya tidak sekuat sebagian dari milikku dan tidak ada keraguan tentang itu, hanya keberuntungannya yang lebih baik dariku untuk dapat menerima murid sepertimu." Guru Ouyun tersenyum dan berkata, "Guru Agung Wu Yin, kamu sangat keliru. Aku pikir aku yang beruntung. Di masa lalu, jika bukan karena guruku,
Aku mungkin tidak akan tumbuh ke tahap ini. Meskipun kekuatanku telah tumbuh ke tingkat ini, sebagian besar terkait dengan kenalanku dengannya. Namun, yang lebih penting, itu juga karena perlindungannya selama tahun itu. Dia mengakuinya, kemampuan Bai Zongtian tidak setara dengan Guru Agung Wu Yin, tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkannya. Selain itu, semua yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena asuhan gurunya, dia tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Oleh karena itu, tidak peduli betapa hebatnya dia di masa depan, dia tidak akan pernah melupakan jasa gurunya. Guru Agung Wu Yin tidak lagi memperlakukan Bai Zongtian dengan cemoohan awalnya yang menghina. Sebaliknya, cahaya iri sekarang melintas di matanya. Dia kemudian mengangkat matanya dan menoleh ke arah wajah puas pria tua itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum pahit sambil berkata, "Bai Zongtian, kamu sudah menang." Ketika berbicara tentang kekuasaan, seseorang tidak membawa apa-apa ketika mereka lahir dan seseorang tidak membawa apa-apa ketika mereka mati. Lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan yang besar? Pada akhirnya, dia tidak menemukan pewaris untuk melanjutkan warisannya, juga tidak memiliki murid yang setia seperti Guru Ouyun. Kebanyakan anak muda akan dipenuhi dengan keangkuhan setelah mereka melampaui guru mereka dan tidak akan lagi memperhatikan ajaran guru mereka. Namun, dia bisa melihat rasa hormat dan kesopanan pada gadis kecil ini. Dalam kehidupan ini, Bai Zongtian telah melampaui dirinya dalam aspek di mana dia berhasil menemukan murid seperti dia. Terlepas dari betapa irinya Guru Agung Wu Yin, dia memahami bahwa takdir tertentu tidak akan pernah kembali setelah mereka berlalu. Apa yang bukan miliknya tidak akan pernah menjadi miliknya.